Ikhwani rahimakumullah. At-targhib wa tarhib. Nah terus gimana caranya kita bisa teriming-iming? Nah, itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, makanya iming-iming itu buat wali-wali, buat orang soleh, ayat Quran, hadis Nabi itu bisa ngiming-imingi. Mudah-mudahan kita termasuk orang soleh. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama cari ilmu. Mudah-mudahan berkah manfaah dunia ilal jannah, amin. Tadi Ustadz Iis saya suruh ngajar tapi enggak ngajar ya. Ngajar dikit, lanjut lagi. Belajar ngajar is. Nah ikhwani rahimakumullah. Malam hari ini kita lanjutkan untuk belajar kitab At-Targhib wa Tarhib. Yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan makna apa itu At-Targhib, apa itu At-Tarhib. Dikasih semangat, motivasi, diiming-iming. Itu namanya At-Targhib. Kalau ditakut-takutin itu namanya at-tarhib. Jadi ada yang orang itu mendekat kepada Allah dengan disemangati dengan berbagai macam pahala, berbagai macam nikmat yang Allah siapkan untuknya di jannah. Ada orang yang mendekat sama Allah itu dengan ditakut-takuti. Ada istilah begini di Al-Quran, wahyunya Allah, fafirru ilallah. Larilah menuju Allah. Manusia itu kalau takut sama singa, larinya mendekati singa atau menjauhi singa? Ada singa gitu, kita lari menghindari singa, bukan lari mendekati singa. Ada ular yang berbisa, takut sama ular tadi, kita lari meninggalkan ular, bukan lari mendatangi ular. Beda dengan takut pada Allah Ta'ala. Orang itu kalau takut kepada Allah, larinya mendekati Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan dari Allah kecuali Allah. Gak ada yang bisa menyelamatkan dari Allah kecuali Allah. Gak ada yang bisa menyelamatkan dari amarah Allah kecuali kasih sayang Allah. Tidak ada yang menyelamatkan dari murkanya Allah kecuali ampunannya Allah. Nah, ini menjadi prinsip dalam hidup. Dalam hidup ini kalau kita punya salah, larilah ke Allah. Ya, saya punya salah sama Allah, maka saya akan lari ke Allah. Larinya ke Allah bagaimana? Mengejar ampunannya Allah. Itu yang harusnya kita lakukan. Lah seringkali enggak begitu. Punya salah sama Allah, bukan lari mengejar ampunannya Allah, tambah buat salah lagi. Ini contoh kalimat-kalimat orang yang salah akhirnya nyungsep. Tadinya cuma kepleset akhirnya nyungsep. Contoh, ikut pengajian 10 tahun, bagus enggak? Bagus. Tahun ke-11, lihat pria tampan kalau itu wanita, wanita cantik kalau itu pria. Terus tergoda, kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus atau jelek? Jelek. Nah, kalau orang yang alim, orang yang ngerti,
orang yang ma'rifah, orang yang paham, orang yang kenal Allah Ta'ala, begitu sadar, loh kok saya berbuat salah, dia akan langsung lari ke Allah. Akan nangis, akan minta ampun sama Allah, akan berbuat apapun agar Allah mengampuninya dan selalu optimis, husnudzon, prasangka baik. Gak mungkin gak diampuni Allah, selalu dia berjuang cari ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang itu gak alim, 10 tahun udah cari ilmu tapi gak alim-alim, gak pinter-pinter dia, gak paham-paham Allah Ta'ala, tahun ke-11 berbuat maksiat yang di dalam pandangannya besarnya luar biasa, maka dia akan mengatakan, memang saya tidak layak masuk surga. Memang saya orang jelek. Memang saya tidak pantas kumpul-kumpul sama orang soleh. Memang saya ini orang yang terbuang. Akhirnya tahun ke-11 meninggalkan majelis. Meninggalkan kumpulannya yang baik. Meninggalkan teman-temannya yang ngajak amal soleh. Sembari mengatakan, itu bukan bagianku. Aku orang jelek, bukan orang baik. Na'udzubillah min dzalik. Ini udah terpeleset, nyungsep. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya kalau orang itu salah, orang itu punya kesalahan, segera minta maaf. Dan paling enak tuh minta maaf sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sebelum kita itu dimaafkan, Allah sudah berbuat sesuatu ke arah memberikan maaf. Yaitu Allah perintahkan seluruh umat manusia untuk menutup aib kita. Siapa yang bongkar kesalahan hambaku, aku akan bongkar kesalahannya dunia akhirat. Masya Allah. Ini coba kalau Anda di satu jawatan ya, ada satu karyawan rekanan Anda berbuat kesalahan. Itu yang pengen ngungkap kesalahannya banyak enggak kira-kira? Kan ada orang iri, dengki, ada itu ya, pengen ngungkap kesalahannya. Terus kalau atasan Anda ngomong, siapa yang berusaha bongkar kesalahannya dia akan saya bongkar kesalahannya, semuanya. Kalau Anda termasuk orang yang berbuat kesalahan tadi, yang dibela oleh atasan Anda tadi, yang Anda rasakan apa? Kalau kita ini termasuk karyawan yang tadi itu, yang berbuat salah, kemudian atasan kita ngomong siapa yang bongkar kesalahannya, saya akan bongkar kesalahannya dia juga, semuanya. Kita merasa diapakan ini? Dibela, betul ya? Kemudian diapakan lagi? Disayang, benar kan? Disayang, merasa diapakan lagi? Diistimewakan. Begitulah perlakuan Allah kepada muslim yang punya salah. Begitulah perlakuan Allah kepada umat Islam yang punya dosa. Allah ancam semua orang yang ngaku dirinya muslim, kalau kamu bongkar kesalahan saudaramu, aib saudaramu, aku akan bongkar aibmu dunia akhirat. Udah salah, dibela sama Allah Ta'ala. Ini dibela sama Allah Ta'ala. Jangan sampai hambaku ini dipermalukan. Artinya apa? Disentuh hati kita untuk gendang tobat. Segera minta maaf. Oh, Allah baiknya seperti itu. Enggak cukup demikian. Ya, selain Allah melarang kita ini bongkar aibnya orang, Allah juga melarang kita memperbincangkan keburukannya orang yang sudah nyata terbongkar. Sudah nyata terbongkar, orang itu berbuat buruk, nyata terbongkar. Kalau tadi masih belum terbongkar ya, aibnya tertutup. Yang kedua kelihatan nyata. Dia berbuat maksiat, 2-3 orang lihat. Berarti aibnya ini kelihatan atau enggak kelihatan? Kelihatan. Maka Allah ancam lagi, siapa yang menggunjing saudaranya atas dosa yang dia lakukan, maka dosanya lebih berat daripada zina. Masya Allah. Ngomongkan jeleknya saja dimarahi sama Allah Ta'ala. Memang itu pendosa ya, berbuat dosa, urusannya sama aku. Kalau kamu ngomong-ngomongin dia, dosamu lebih besar. Diapakan lagi sama Allah? Dibela. Sama Allah dibela. Sama Allah disayang. Bisa enggak kita merasakan huwar rahman, huwar rahim, huwa arhamur rahimin.
Dia Allah yang maha penyayang, dia Allah yang maha pengasih, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bisa enggak kita merasakan kasih sayang Allah yang demikian besar ini? Bisa tidak? Ini kalau kita rasakan itu nanti, Masya Allah. Ternyata betul, orang yang punya salah sama Allah Ta'ala ditakut-takutin neraka, itu sebetulnya bukan ditakut-takutin neraka. Disuruh marani Allah. Datengin aku, nanti aku yang bereskan neraka. Datengin aku, kuburan nanti yang ruwet-ruwet aku yang bereskan. Malaikat ini bebas dari siksa kubur. Malaikat ini bebas dari siksa api neraka. Aku yang akan bereskan. Tapi kamu datengin aku. Fafirru ilallah. Lah inilah yang diketahui oleh para aulia wassalihin. Rahasia inilah yang dipahami oleh para wali-wali Allah. Makanya para wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang soleh itu tidak pernah khawatir dengan perbuatan dosa. Takut kepada Allah, enggak mau berbuat dosa, tapi enggak khawatir dengan perbuatan dosa. Maksudnya bagaimana? Kalau sampai udah jaga luar biasa, kok kalah sama nafsu, kalah sama setan, kalah sama dunia, kalah sama ego. Beliau yakin Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, langsung minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada was-was. Pede, saya minta ampun sama Allah, saya minta maaf sama Allah, maju. Lah sementara kita ini sudah amal enggak jelas, maksiat jelas, sama Allah juga enggak jelas. Allahnya maha baik, Allah yang maha penyayang, suruh percaya Allah maha pengampun saja susahnya luar biasa. Apa ya masa toh yai? Saya diampuni. Masuk tabib saya diampuni. Itu kayak kalau ketemu orang model begini ya, contoh ya. Bib, dosa saya banyak tuh Bib, apa bisa diampuni? Jawaban saya, lah apa pengen diampuni? Apa kamu pengen gak diampuni? Apa pengen masuk neraka sekalian? Memang pengennya begitu. Paham maksud saya ya? Apa bisa diampuni toh Bib? Lah pengennya piye? Apa pengen gak diampuni sekalian, pengen masuk neraka? Oh ya enggak Beb, ya sudah. Jangan bilang apa bisa diampuni, bilanglah pasti diampuni. Yang penting aku berjuang minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini makna at-targhib wa tarhib. Orang kalau ditakut-takutin sama Allah dengan neraka, maksudnya jangan takut sama nerakanya. Buat rasa takutmu itu pemicu untuk minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain. Enak ngasih contoh-contoh saja. Ngajinya nyantai. Pandemi itu enggak usah lama-lama. Ya, yang penting barokah gitu. Yang penting manfaat. Contoh yang lain begini. Ada anjing menyala-nyala. Ini kalau saya tirukan nanti dikira saya mirip. Tapi enggak apa-apa ya, biar ceramah itu kalau enggak dikasih contoh nanti kurang bisa diresapi. Kita lagi jalan, kita penakut dan takut sama anjing galak. Tiba-tiba ada anjing galak menyala-nyala. Mesti toh ya. Sebatin aku. Mirip. Awas ya. Nyala-nyala. Mundur kita takut. Baru mau melangkah, semakin takut. Terus kita lihat kok di situ ada pawang penjinak anjing. Kenal tonggone dewi ya. Oh yang ini ahli jinakan anjing. Gimana caranya kita kalau takut sama anjing biar selamat dari anjing? Gimana? Sibuk ngadepi anjingnya atau bilang sama pawangnya? Bilang sama pawangnya penjinaknya, tulung anjingnya kasih tahu. Ojo jeguk-jeguk. Jangan nyala, saya mau lewat. Kata pawangnya, oh tenang, dah. Anjing diem, langsung nurut. Ahlinya kok ya, tahu bahasaan anjing, nurut langsung. Terus kita sudah silakan jalannya nyantai. Jalannya nyantai. Lah neraka itu yang punya Allah. Neraka itu miliknya Allah. Malaikatnya semua yang nyeksa di neraka, malaikatnya itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lah terus gimana? Lah, kamu kalau takut sama neraka, jangan sibuk mikir nerakanya, kamu sibuk deketi yang punya neraka. Ya Allah, tolong padamkan api neraka untukku ya Rabb. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Apa kata Allahnya? Jangan khawatir, beres-beres. Saya punya dosa, saya enggak akan sibuk mikiri dosa. Orang yang mikiri dosa itu yang salah. Karena mikirin dosa akan buat orang terjerembab dalam dosa dan ingat dosa-dosa. Dosa kok diingat-ingat. Dosa itu jangan diingat-ingat. Ingat-ingat dosa itu nanti akan menimbulkan kita pengen berbuat dosa. Contoh, pernah punya dosa mencium perempuan yang bukan mahramnya. Terus diiling-iling. Dulu saya pernah berbuat dosa itu. Ya Allah, setan teko. Mumpung pas iling-iling. Ya kan? Mumpung waktu ingat. Sama setannya dibisiki, lambok dibaleni. Dosa. Allah ampuni aku. Balenono setan. Ulangi. Loh sudah lupa sama dosanya kok tambah inget-inget dosa. Akhirnya apa? Baleni. Ya Allah dosa lagi. Dosa itu bukan untuk diingat-ingat. Terus yang dimaksud ingat dosa itu bagaimana? Ingatlah kamu punya Allah yang maha pengampun. Jadi dosanya jangan kamu ingat-ingat, kamu cukup minta ampun. Ya Allah maafkan saya banyak dosa, selesai. Enggak usah kamu preteli gitu ya. Ya Allah saya pernah ini, ya Allah, Gusti Allah paham. Yang paling menarik itu obrolan saya sama Syekh Hisham Al-Kabani, matanallahu bituli hayati. Syekh Hisham Al-Kabani, seorang ulama di Amerika sana ya. Itu saya pernah nanya banyak mata, bukan 4 mata. Setelah ceramah itu ada berapa orang saya nanya, Syekh, saya ini banyak dosa. Gimana ya? Jawabannya itu saya tunggu, apa ngono ya kira-kira. Kalau jawaban lumrahnya apa? Ya minta ampun sama Allah Ta'ala. Gitu kan ya? Itu jawaban lumrah. Tapi kalau ulama yang arif, ulama yang paham itu jawabannya ngobati, bukan standar. Contoh gini, ada orang datang ke tempatnya orang kaya. Saya ini utang saya banyak ya. Gimana ya caranya biar lunas? Jawaban standar, ya kamu kerja. Betul kan ya? Kamu kerja. Diangsur, nanti kan lama-lama lunas. Itu jawaban standar. Tapi kalau orang kaya yang paham, enggak ngomong begitu. Jangan takut sama utangmu. Kenapa? Kamu punya aku koncomu. Nyoh, lunas no. Ki paham iki. Sing model ngene akeh gak iki? Ini paham yang dibutuhkan yang ngomong. Yang ngomong tadi sebetulnya lagi ngomong ewang ngono aku, begitu kan ya? Tolong help me please gitu. Cuman caranya dia ngomong begitu, yang kaya yang paham ya nggak akan kakean nasihati kamu yang begini, nggak akan nyoh pen lunasano. Paham, cuman orang paham akhir zaman itu sedikit, jangankan akhir zaman dulu aja yang paham susah kok. Makanya orang cari ilmu itu apa? Warzuqni fahma. Ya Allah beri aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Banyak orang punya ilmu tapi gak paham. Ya kayak tadi punya ilmu, lunaskan hutang, ini dinasehati macam-macam. Padahal dia sugih. Ya sugih ya suka nasehati. Orang sugih kok nasihati orang melarat, itu kebangetan tuh ya. Kebangetan buatan nih. Orang kaya nasehatin orang yang lagi susah, itu keterlaluan enggak itu? Keterlaluan. Orang kaya enggak dibutuhkan nasihatnya sama orang susah, yang dibutuhkan solusinya duit, paham oh. Lah ya betul tuh ya. Sepupunya datang cerita, wah sekarang ini ya pasar itu sepi, cari duit susah. Lah dulurnya yang sugih diceritain gitu tambah jawabannya, oh iya podo, sama. Wah bisnis saya juga lagi menurun, batinnya sing rodok susah mau, aduh ngono gak paham-paham. Di kode jelas kok gak paham. Ini orang kalau punya pemahaman, enggak begitu.
Nah ini Syekh Hisam ini orang paham. Saya enggak butuh jawaban minta ampun sama Allah. Masa Habib Novel enggak paham? Orang punya banyak dosa ya minta ampun sama Allah, itu udah pasti. Orang banyak dosa yang seperti tadi, kejar Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal soleh. Itu standarnya. Nah yang saya butuhkan bukan itu. Yang bisa ngobati hati saya dari ayem gitu loh. Jawaban yang buat ayem hati saya. Jawaban beliau itu membuat saya langsung grek. Tapi coba tiru loh ya. Ini kok salah tafsir repot soalnya. Simak pengajian ini sampai akhir. Jangan asal potong kemudian jadi fitnah, enggak mudeng, harus tanggungan dosane. Karena ilmu itu harus disimak dengan betul. Subhanallah. Kalimatnya itu mencengangkan. La takhaf minadz-dzunub. Jangan takut sama dosa-dosa. Nah, coba ini diterangkan sampai di sini dipotong. Kata Habib Novel jangan takut sama dosa. Wus edano sisan. Kacau kan ya. Maksudnya kita-kita yang punya dosa ini loh. Jangan takut sama dosa. Wus kadung kok ya. Sudah terlanjur punya dosa kok takut sama dosa. Akhirnya pesimis. Aku takut. Pesimis kan ya. Takut aku, pesimis. Gak optimis. Kalimat selanjutnya, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah suka pada keindahan. Jadi enggak mungkin Allah kok obok-obok lihat-lihat dosamu, enggak mungkin. Enggak mungkin Allah obok-obok cari-cari dosamu tuh enggak mungkin. Allah maha melihat tapi Allah enggak mau lihat dosa-dosamu. Kenapa? Lawang hambanya saja dilarang lihat kok. Kamu kalau lihat orang berbuat dosa tutup, ojo mbok sawang, tutupen, gitu kan ya? Enggak boleh. Ada misalnya begini, laki sama perempuan gandengan masuk hotel. Sewa kamar di hotel. Terus sama Allah kamu suruh buntuti gitu. Buntuti intipen ngopo ngono kuwi. Ajarane sapa kuwi? Enggak ada. Kita disuruh apa prasangka baik, jangan cari-cari kesalahan orang lain, jangan coba cari tahu kesalahan orang lain. Dah tutup, dah selesai. Lihat yang baik-baik saja. Lawang Allah nyuruh hambanya begitu kok. Masa Allah akan cari-cari kesalahanmu? Enggak mungkin. Yang suka cari yang kotor itu cuman anjing. Anjing tuh di tempat sampah, kais-kais tuh. Itu anjing. Kalau Allah maha indah. Jadi yang suka cari kesalahan cuman setan. Maka kamu enggak usah mikir dosa-dosa itu enggak usah dipikir. Tapi dekati Allah yang maha indah tadi. Ya tadi dengan minta ampun dan lain sebagainya. Tapi kan ayem jawaban begini, oh Allah akan lihat bagus-bagus saya saja. Jelek saya enggak dilihat. Coba kalau saya begini loh mas, ini rotok angel didik tapi enggak apa-apa. Sebetulnya ini kelas-kelas Ustadz Iis belum layak dengar pengajian yang seperti ini. Ya, apalagi yang lain. Kenapa? Ini kelasnya orang sudah nikah yang boleh. Kan Ustadz Iis belum nikah. Belum dengar penjelasan saya ini belum bisa didengar sama Ustadz Iis karena belum nikah. Ini kelasnya orang-orang yang sudah nikah itu yang bisa paham apa yang akan saya sampaikan. Kira-kira perlu disampaikan enggak ini? Yakin? Oke, begini. Ya ngomong saya enggak enak, maksud saya mau nikah. Gak apa-apa contoh gitu ya. Saya mau melamar anaknya seseorang. Sementara orang itu tahu kesalahan saya dan tahu kebaikan saya. Calon mertua ini ngerti bobrok saya dan tahu baiknya saya. Saya dikasih tahu, calon mertuamu ngerti loh keburukanmu yang tik 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 A sampai Z. Tahu loh. Kira-kira saya maju melamarnya itu langkahnya mantep atau was-was? Sama malu atau enggak malu? Malu kan ya? Takut, malu, jadi jalannya kan enggak enak. Tapi kalau kemudian calon mertua saya ngomong sama orang, sampaikan ke novel itu sampaikan ya. Saya itu bukan model orang yang suka lihat yang buruk-buruk. Jadi enggak mungkin saya lihat yang buruk, sing welek iki gak ketokan. Saya jadinya apa? Oh, gak seneng nonton sing elek, berarti elekku gak didelok, betul kan ya? Sehingga saya majunya mantep atau gak mantep? Mantep, majunya sama cinta atau gak cinta?
Cinta, majunya semangat atau enggak semangat? Semangat. Ketika menghadapi calon mertua saya ngomongnya enak atau enggak enak? Enak, kenapa? Karena sing ditonton apiku, pede. Wah iya, permisi Bapak, enak. Lah ngadep sama Allah Ta'ala kalau hatinya itu yakin Allah melihat kebaikanku, Allah sudah ngampuni keburukanku. Majunya juga enak. Cuman yang belum pernah melamar enggak paham. Tadi jawab, Habib, maaf Habib, dengan segala hormat, kelas saya dilamar, bukan melamar. Masya Allah. Ya Bin ya, akan nolak toh? Oh iya. Kelas saya dilamar, bukan malah melamar. Ustadz, makanya suruh ceramah nanti takut, sebentar mandek solawatan lagi. Jadi solawatan tadi solawatan modus. Ya, untuk menghindari diri dari suruh ceramah itu. Ustadz boleh dilanjut? Ya, pokoknya enggak usah panjang-panjang, dikit tapi berkah. Gini aja sudah 20 menit loh, lebih kalau saya enggak salah. Wong saya enggak lihat tadi jam berapa saya mulai. Yang jelas ya kurang lebih 20 menit. Enggak apa tambah dikit lagi. Kalau ngaji panjang-panjang nanti jenengan cepat pinter kan enggak mau belajar lagi sama saya. Nanti repot saya, enggak punya murid lagi. Kok sekarang enggak ada yang lihat YouTube-nya Habib Novel, sudah pinter semua. Sekarang kok nggak ada yang silaturahim, wah sudah pinter semua Habib, wah Masya Allah, Alhamdulillah gitu kan ya. Tapi, masuk yang ngono tuh ya. Sepinter kok lali bek guru nih. Ikhwani rahimakumullah. Orang kalau takut sama Allah akan lari mendekati Allah. Dan gak akan ingat-ingat dosanya. Dzikrul jafa fi halis sofa jafa. Ini kaidah ya. Ini sebelum kita belajar sampai bab akhir. Judulnya sih. Ini judul ini kalau paham nanti bab demi bab jadinya enak. Dzikrul jafa fi halis sofa jafa. Mengingat-ingat saat berjauhan, saat bermusuhan. Ya, mengingat-ingat saat berjauhan, saat bermusuhan. Dikala lagi damai, nanti akan menimbulkan permusuhan. Mudeng. Wong ijik enak-enak kok yang sayang terus ngilingno pas perang. Tuh, dulu maaf ya, kamu pernah marah sama saya gara-gara saya melihat cewek yang satu itu. Lu ijik iling gue. Tambah perang lagi kan ya. Dzikrul jafa fi halis sofa jafa. Ngomongkan yang gak enak di waktu yang enak nanti akan menimbulkan hal yang gak enak. Jadi thariqahnya para wali Allah itu kalau lagi kondisinya enak, ya ngomong sama Allah yang enak-enak saja. Dosamu coba bahas. Mau minta hajat kok laporan dosa. Ya Allah, dosa saya banyak. Tapi saya pengen mobil, tolong kabulkan ya Allah ya. Orang gaduk toh ya. Nggak klop. Kalau pengen dapat tambahan nikmat nyebut apa? Nikmat. Alhamdulillah ya Rabb, malam ini bisa ngaji bareng sama Ustadz Novel, Ustadz Iis, dan Ustadz yang lain. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah malam ini tadi, Alhamdulillah saya bisa makan roti Alibaba Majlis Ar-Raudhah yang enak. Dan kopi istighfar ya Allah. Nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah, enak ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah. Tadi saya dapat rezeki nomplok 20.000 rupiah. Alhamdulillah. Lo nomplok lo ya. Jangan dianggap kecil itu kan, mau tiba-tiba dapat rezeki. Alhamdulillah. Bercerita sing apik-apik kabeh terus ngomong, "Ya Allah, saya butuh mobil ya Allah. Please." Ya Allah ya seneng. Mudeng. Ini orang paham. Tahu waktunya. Kapan waktunya nangis, kapan waktunya guyu, kapan waktunya tertawa. Begitu cara kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini at-targhib wa tarhib. Ada iming-iming, ada ditakut-takutin. Seperti yang saya sebutkan kemarin, tapi masalahnya kelas kita ini kelas gak jelas. Diiming-iming bukan dengan mobil, bukan dengan rumah, bukan dengan dunia dan segala isinya. Diiming-iming dengan surga. Ini arep bahas warga ki. Tak kei gambaran titik saka akeh. Udah pernah keliling dunia?
Belum pernah. Besok pergi ke toko buku beli Globe. Puteren. Ya, puteren. Udah pernah keliling? Oh pernah, bukan lagi keliling dunia. Dunianya saya keliling-kelilingkan. Puter-puteran. Ini dunia yang ya Allah, bal cilik itu loh ya. Bal, bola. Di dalamnya ada emas, ada berlian, ada intan, ada. Cilik. Kamu pegang itu dunia itu. Ceklen, biar paham. Dunia itu cuman segenggam itu, di luarnya itu, yang di luar genggaman tadi, ada tembok, ya ada karpet, ada macam-macam, ya. Itu luarnya itu jagat raya. Berarti dunia yang wakai sini mau cilik. Betul kan ya? Kecil. Di luar sana ada kekayaan yang luar biasa. Nah ternyata dunia dan jagat raya ini semuanya dibandingkan swarga sak titik. Berarti surga ki gedene sak pira? Wis njebluk kok sirahmu. Seberapa ini? Kepala saya kalau mikir ini bisa pecah ini. Gak kuat. Swarga ki gede pol isine enak kabeh. Lan donya cilik sakmene ana sing enak ana sing gak enak kok. Betul enggak? Di dunia itu segini kecilnya ada yang enak, ada yang gak enak. Di dunia itu ada api. Gak enak. Di swarga dilarang ada api. Tapi iso panas. Sesuai kebutuhan. Pengen ngerasakan rada anget dikasih di swarga. Tapi gak ada api. Subhanallah. Semuanya yang gede itu isinya nikmat. Terus kita diiming-iming sama Allah Ta'ala. No awakmu sholat tak kei swarga. Kok gak kepengin? Berarti waras apa gendeng? Maaf saya ngomong pakai bahasa vulgar ya. Berarti kita ini termasuk orang yang berakal atau rodok sakit akalnya. Nah tapi judulnya nyatanya ya diiming-iming swarga ya belas kok. Swarga. Begitu diiming emas 1 kilo, melek. Lah padahal emas 1 kilo itu kan cuman, ya Allah, enggak sampai sebutir daripada emas yang ada di dunia ini, di bumi ini. Loh itu kok bisa membuat kita, senang. Lah jannah yang gedenya segitu kok enggak bisa buat kita senang. Makanya ulama itu di akhir zaman gedek, ulama tenanan loh ya. Bukan orang yang tersohor, terkenal, punya subscriber banyak, punya umat banyak, jamaah banyak. Kalau ceramah orang mantuk, bukan itu. Ya bukan itu, ulama beneran. Orang-orang yang di sisi Allah Ta'ala punya derajat yang luar biasa. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang hidupnya punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyum, tapi hatinya ini sama Allah. Terus takut kalau ngelirik yang lain. Itu maknanya takut sama Allah. Takut sama Allah bukan seperti orang kedenan ini terus wedi, wong stres. Bukan begitu. Takut sama Allah itu di mana-mana yakin dilihat sama Allah, hatinya enggak berani ngelirik yang lain. Seperti seorang suami yang selalu dicemburuin sama istrinya, enggak berani ngelirik yang lain. Paham? Enggak paham ya enggak apa-apa, urung rapi yo. Itu namanya takut sama Allah. Enggak mau ngelirik yang lain, enggak mau ngelirik yang lain, enggak mau ngelirik yang lain. Ulama-ulama yang hebat-hebat itu akhir zaman gedek-gedek. Menungso, diiming-iming swarga. Dikasih rangsangan dengan namanya surga. Dikasih apa itu? Ya rangsangan ya. Ya dirangsang dengan surga, dikasih iming-iming surga. Kok enggak tertarik? Kebangetan menungso iki. Keterlaluan. Dan ditakut-takuti sama neraka, ora wedi. Tapi mbak segawan jegok wedi. Melayu, lari, lihat ular, lari. Lihat Pak Polisi momen ya yang enggak pakai helm mau ditilang, langsung blusuk neng ganggang. Betul kan ya? Lari, Masya Allah. Allah bilang no ora sholat, ngerokok. Gak wedi.
Enggak takut kita loh, ini jangan bicara orang lain ya. Kita. Enggak takut sama Allah kita. Ulamanya gede-gede. Mau menang ngono. Kamu neraka gitu kan, tambah ngopi. Ya, monggo diunjuk ya. Ngerokok enggak, ngopi dilakoni. Enggak takut sama Allah, sibuk ngopi. Alhamdulillah, kopi Afia. Afia, kopi. Nah, gede-gede ulama dikasih surga enggak kepingin, diancam sama neraka enggak takut. Sampai iblis itu juga gumun. Aku ki ya edan, tapi orang kayak gini loh ya aku ya. Iblis itu gumun sama manusia. Aku ki ya edan kata iblis. Gusti Allah ki ya tau tak tantang. Maksudnya maksud aku mbok kon sujud be menungso ya Rob. Ya Allah, aku kan luwih apik. Berarti kan merasa lebih pintar dari Allah. Tapi iblis takut sama neraka, makanya minta ditunda, jangan siksa saya sekarang ya Allah. Tak cari teman dulu buat nemeni saya di neraka. Golek konco. Orang tuh kalau disiksa sendirian kan gak enak. Kalau siksa berjamaah kan rada enteng ya. Makanya iblis golek bolo sing wakeh gitu. Engko nek ning siksa nang neraka ben gak patek ra krasa gitu ya. Biar gak terlampau terasa. Cari iblis seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Subhanallah ikhwani rahimakumullah. Ditakut-takutin neraka enggak takut. Dikasih surga enggak pengin. Tanda tanya, ini manusia jenis apa? Wes silahkan dilabeli dirinya masing-masing. Ngaku gitu. Ya Allah, aku kena wedhus ya ora pantes. Tapi nyatane kok ya apik wedhus. Buat yang enggak bisa bahasa Jawa, tadi saya ngomong begini. Ya Allah, saya ini kok dibilang kambing yang enggak layak dibilang kambing. Tapi kok nyatanya saya lebih buruk dari kambing. Wong kambing itu masih takut sama siksa neraka, takut sama Allah Ta'ala. Saya enggak punya takut. Enggak punya takut. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah. Enggak terasa sudah saya bicara sekitar 40 menit. Kurang lebih. Pandemi jangan bicara panjang-panjang. Bicaranya sedikit saja. Tapi belum selesai. Nasi bungkusnya belum selesai bungkus. Bentar. Ya. Betul kan? Belum selesai toh? Ya, siapkan nasi bungkusnya. Biar saya udah paham kalau nasi bungkusnya udah siap. Ikhwani rahimakumullah. At-targhib wa tarhib. Lah terus gimana caranya kita bisa teriming-iming? Nah, itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, makanya iming-iming itu buat wali-wali, buat orang soleh, ayat Quran, hadis Nabi itu bisa ngiming-imingi. Mudah-mudahan kita termasuk orang soleh, amin ya. Dengar hadis Nabi, dengar ayat Quran, teriming-imingi. Nah tapi kemudian Allah jadikan manusia yang soleh-soleh itu jadi iming-iming. Orang-orang soleh itu dikasih karomah, dikasih keramat. Sehingga kalau kita diceritai keramatnya para wali, kita jadi tertarik. Wah aku pengen nih kaya ngono. Wah aku pengen cedak, pengen deket sama orang soleh itu. Wah aku pengen. Dikasih contoh lagi orang-orang yang urusannya beres, urusan dunianya. Gara-gara dia bertakwa. Wah aku pengen. Jadi saking baiknya Allah Ta'ala, iming-iming itu bukan cuma jannah. Ya bukan cuma jannah. Sampai yang urusan remeh-temeh, urusan dunia dijadikan iming-iming sama Allah Ta'ala. Biar apa? Biar manusia ini sadar nyedao marang Gusti Allah. Dekatilah aku. Pengen utangmu lunas, baca ini. Semua bacaannya kan manggil Allah. Allahumma ya Allah. Jadi buat Allah ya alhamdulillah, muga-muga dia cak yuto iki nyeluk aku. Manusia ini murah betul. Dengan pengen hutangnya lunas 20 juta, akhirnya sadar mau manggil aku. Malaikatnya ngomong, ya Allah, kok engkau baik banget ya Allah ya. Orang sudah lupa gini, orang sudah enggak inget gini ya Allah, kok masih kamu ingatkan dengan jalaran dikasih utang. Jadi kalau kamu punya utang enggak lunas-lunas, itu jalaran biar kamu deket sama Allah Ta'ala. Ojo ngresulo, tapi ya lunas ono.
biar bengok, biar manggil Allah, 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 biar teriak. Ada tipe dua manusia, mudah-mudahan kita termasuk yang mana nanti ya, saya ngapik pokoknya ya. Dua manusia. Yang satu kalau ngomong Allah suka mendengarkan suaranya. Yang satu kalau ngomong Allah nggak suka dengarkan suaranya. Saking jeleknya dia. Saking jeleknya dia kalau minta apapun sama Allah langsung dikasih. Mudah-mudahan kita nggak termasuk yang ini. Wong elek sing keturutan hajate. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saking Allah sebel sama dia, saking jeleknya dia, makanya kamu kalau lihat orang-orang jelek kok hajati keturutan kabeh, kuwi Gusti Allah sebel. Paham? Tapi jangan jelek-jelekan orang. Oh, wis dalil iki. Apa? Berarti sing kayak oh nyet elek ngono ya. Enggak boleh buat jelek-jelekan orang. Kalau kita nih loh, kita kok sholat keteteran, ngaji gak pernah gitu kan ya. Tapi kok hajat gampang terkabul. Jangan kemudian kamu mengatakan, wah sekti aku ora. Sadaro. Allah sebel dengar suaramu. Jadi begitu kamu minta langsung dikasih. Ojo kesuwen dongone. Kendang mandek. Jadi kalau dia kebanyakan ngomong aku gak suka kata Allah Ta'ala. Lah ada hamba itu yang kalau ngomong Allah suka. Allah bilang sama malaikat, ojo dikeisi. Jangan diberi dulu. Kenapa? Aku suka dengar suaranya. Pilih yang mana kamu? Mesti kelompok nomor 3 ngeyel, Beb ya. Yang Allah senang dengar suaranya tapi ya cepet kabul gitu kan ya. Ya kalau begitu ya mintanya yang banyak. Ya, minta ini terus gitu. Jangan putus asa. Ada orang yang kalau belum kabul-kabul doa itu, prasangka baikilah Allah Ta'ala, oh Allah senang dengar suara saya. Jadi malam ya bangun lagi, ya Allah ya, engkau senang dengar suaraku toh ya Rob. Aku akan selalu bersuara untukmu ya Allah. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Saya itu kangen suara almarhum ayah saya kalau malam. Ayah saya itu kalau malam baca doa itu seperti orang Jawa waktu uro-uro gitu loh. Jadi besolat ya, duduk itu saya nggak hafal tuh dongan ini, dowo banget soalnya. Nggak pakai kitab hafalan gitu ya. Panjang itu. Kalau usah denger gitu tuh, saya dengernya aja asyik gitu. Ilahi, yus kayak wong yang-yangan kan. Dulu saya masih kecil, bapakku ki ngopo lho. Wengi-wengi kok uro. Ternyata doakan anak-anaknya ya, doakan putu-putunya, doakan orang lain. Asyik gitu. Allah suka dengar suaranya. Ya suka dengar suaranya. Lah ada orang yang enggak suka didengar Allah Ta'ala suaranya. Lah mudah-mudahan kita termasuk orang yang suka didengar suaranya oleh Allah Ta'ala. Allah suka dengar suara kita, tapi hidup kita enggak susah. Amin. Ya, yang enak-enak saja. Ikhwani rahimakumullah. Terakhir. At-targhib fi talabil ilmi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alimi wal muta'allimi. Judulnya dulu nih ya. Iming-iming anjuran nyemangati orang untuk mencari ilmu dan mengajarkannya pada yang lain serta berbagai keutamaan yang Allah berikan kepada ilmu, orang yang punya ilmu dan orang yang cari ilmu. Jadi judulnya ini ngiming-ngimingi orang biar mau cari ilmu dan mengajarkannya pada yang lain. Kemudian apa saja yang didapat sama orang yang punya ilmu, orang yang alim, ya, dan orang yang mau belajar, apa saja? Fadl. Nah, fadl ini, fadlul ilm, kita harus tahu arti kata fadl. Fadlun. Ada fadlun, ada adlun. Ada apa? Fadlun sama adlun. Fadl itu kemurahan. Lomo. Lomo ini pun Gusti Allah, fadlullah. Kemurahannya Allah Ta'ala. Fadl. Kalau adil, keadilannya. Dia seorang raja yang adil. Berarti dia kalau ada orang kerja ya dibayar. Orang salah ya dihukum sesuai kesalahannya. Orang baik akan dibalas sesuai kebaikannya. Itu namanya adil.
Tapi kalau disebut ini raja adil dan bijaksana serta pemurahnya luar biasa. Itu dia akan membayar orang yang kerja lebih dari bayarannya. Orang yang gak kerja tiba-tiba dikasih duit banyak sama raja tadi. Berarti rajanya sangat dermawan, sangat pemurah. Nah, di dalam membahas keutamaan ilmu, keutamaan sedekah, keutamaan istighfar, keutamaan baca Al-Quran, kalimat yang dipakai itu bukan thawab. Bukan thawab, thawab itu pahala. Thawab itu pahala. Yang dipakai bukan thawab thalabul ilm, pahala mencari ilmu, enggak. Tapi fadlu thalabil ilm. Kemurahannya Allah yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mau cari ilmu. Kemurahan. Kemurahan artinya apa? Kalau dihitung sama usahanya mestinya dapatnya cuma 10. Tapi ini karena kemurahannya Allah dapatnya enggak cuma 10. 10 plus. Makanya kalau membahas keutamaan, kemurahan, kemuliaan. Orang yang cari ilmu dengan kalimat fadl enggak mungkin pahalanya cuma 1. Gak mungkin. Orang yang mau cari ilmu nanti dibahas, kalau bahas sekarang ya sampai subuh ya. Jadi biar kita paham, kalau udah disebut kata fadl itu berarti lebih. Nah kalau kita kan enggak, mesti serba ngepas. Istri dikasih nafkah sama suaminya. Butuhmu kan 2 juta, ya udah ini 2 juta. Itu suaminya adil atau enggak adil? Adil. Butuh 2 juta dikasih 2 juta. Tapi ya rodok apa? Rodok apa Bu? Apa Bu? Petut. Petut itu di atasnya pelit. Itu sahabatnya medit. Ya, itu sohibnya bakhil. Butuhnya 2 juta dikasih 2 juta. Tapi kalau suami yang fadlnya banyak. Tahu istrinya butuhnya 2 juta, dia akan bilang ini 2 juta untuk keperluanmu, yang ini ATM untuk hidupmu. Masya Allah. Gimana Bu punya suami seperti itu? Ternyata ATM-nya kosong. Mau ATM toh, ya enggak begitu. ATM ya lengkap dengan saldo yang unlimited. Ya ini yang untuk kebutuhanmu saya kasih, yang ini terserah kamu, ini kemurahan saya, nggunen sak karepmu. Kira-kira istrinya senang enggak? Senang. Nah Allah Ta'ala memperlakukan hambanya itu dengan fadluh. Orang yang mau dekat itu dikasih Allah fadl, bukan thawab, fadl. Nah, karena usahanya cuma 10 tahun, 40 tahun, 50 tahun di dunia ini loh. Kita kan cuma sebentar, maksimal 60 sampai 70 tahun. Lah kok balasannya abadi di surga, itu apple to apple enggak itu? Sebanding enggak itu? Sama enggak? Mestinya kalau berbuat baiknya 60 tahun, ya pahalanya ya di surga 60 tahun. Gitu kan ya member. Tapi karena Allah Ta'ala maha pemurah, kita ini 60 tahun baik di dunia, di surga dikasih kebaikan unlimited. Selama-lamanya. Coba kalau kalimatnya dirubah. Kamu hidup di dunia 60 tahun, nanti kamu masuk surga 60 tahun, setelah itu dipertimbangkan kembali. Was-was enggak kita? Was-was. Tapi fadlullah, fadl. Kalau Allah udah kasih, ngasihnya berlebihan. Kenapa? Allah maha kaya. Makanya jangan takut minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, Allah maha besar ampunannya, Allah maha besar karunianya, Allah maha besar cintanya, Allah maha besar kasih sayangnya. Kejar itu ya dengan terus berbuat baik kepada sesama, kepada makhluknya Allah Ta'ala, mengamalkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para aulia wassalihin. Alhamdulillah. Sebagai penutup, jangan lupa pemirsa dimanapun Anda berada yang belum berlangganan channel YouTube Habib Novel Al-Idrus, segera berlangganan. Karena dengan berlangganan channel YouTube Habib Novel Al-Idrus, Anda otomatis jadi donatur tetap Majelis Ar-Raudhah. Ya, subscriber tetap dapat yang gratis. Tapi kalau yang pelanggan yang gratis dapat, kemudian video-video yang khusus juga dapat. Mungkin yang subscriber ngomong, Habib,
saya nggak bisa jadi pelanggan. Bisa enggak nanti saya dapat videonya orang-orang yang langganan? Bisa. Nanti. Ya, biar buat yang langganan dulu. Suatu saat video ini akan sampai ke kamu. Tapi kita akan fokus buat orang-orang yang mau serius belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadits, serius. Karena kalau subscriber itu kan sekedar orang lewat lihat ya, lihat. Tapi kalau udah pelanggan, members, saya member ini ya. Kalau udah jadi membership, ya udah, berarti punya nilai lebih. Nah, caranya bagaimana? Pelajari saja di website saya, di channel YouTube saya, seperti yang tertera di layar monitor. Insya Allah berkah untuk semuanya. Amin. Nah, malam hari ini kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Kita baca kalimat tahlil ringkas ya, kalimat tahlil ringkas untuk beliau-beliau semua. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallahi wa bihamdi, 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 subhanallahi wa bihamdi. Ya Allah, 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, terimalah semua amal soleh kami di hari ini, khususnya di malam hari ini, khususnya sholawat kami, bacaan tahlil kami, tasbih kami, dan juga pembacaan surat Yasin kami, serta zikir-zikir kami yang lain, serta thalabul ilm kami, sodakoh-sodakoh kami. Ya Rabb, di malam hari ini terimalah ya Allah, sampaikan pahalanya kepada baginda Muhammad SAW, kepada keluarga beliau minal anbiya wal mursalin, kepada ahli bait beliau, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah, dan terkhusus
kepada orang-orang tua kami yang telah meninggal dunia, ya Allah, kerabat kami yang telah meninggal dunia, sahabat kami yang telah meninggal dunia, murid-murid kami yang telah meninggal dunia, dan orang-orang yang dahulu pernah duduk bersama kami yang saat ini telah meninggal dunia, ya Allah. Dan terkhusus untuk almarhumah Ibu Umi Mudawamah Solihah, dan untuk Bapak Mukirin bin Ishaq, serta untuk Bapak Haji Soni Parsono, dan serta semua yang meninggal dunia di bulan ini dan di hari ini, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terimalah semua itu dan sampaikanlah kepada mereka, jadikanlah kubur-kubur mereka sebagai taman-taman surga, ya Allah. Terimalah semua kebaikan mereka, ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Letakkan ruh-ruh mereka bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, ya Arhamar Rahimin. Dan panjangkan usia kami dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, dan kelak kami meninggal dengan husnul khatimah. Ala diniyah. Al-Fatihah. Al-Fatihah dengan niat doa keselamatan untuk yang akan melahirkan, siapapun yang akan melahirkan dari umat Nabi Muhammad SAW, semoga diberi keselamatan, terkhusus untuk Nisa Ulum Billah, dan juga untuk yang lagi ujian di sekolah-sekolah, dari anak-anak kita, kerabat kita, dan yang lagi ingin lulus ya dari tes-tes yang ada di perguruan tinggi, terkhusus untuk Ananda Nadia Inesabela, dan semua orang yang menitipkan doanya kepada kami. Ya Rabb, terimalah doa ini, jadikan hajat-hajat semuanya terkabul dengan mudah tanpa susah payah, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ridhamu, ya Arhamar Rahimin. Dan dengan semua hajat terkabul, kami menjadi semakin dekat kepadamu. Ala hadhiniyah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati, wa muttali ala sarairi wa niyati, اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك mustaslimun liqadak, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, wa alhiqni bi asfiyak, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasinya tolong dibagi. Lemah teles Gusti Allah ingkang balas, lemah garing Gusti Allah ingkang paring. Jadi biasanya yang terakhir ini banyak yang enggak tahu. Orang tahunya temannya depan, betul ya? Lemah teles Gusti Allah engkang balas, lemah garing Gusti Allah engkang paring. Alhamdulillah.